Siang ini saya ingin menyampaikan homili tentang berbagi sukacita. Bapak Ibu, para saudara-saudari, kaum muda, kaum remaja, anak-anak, seluruh umat Tuhan yang dikasihinya. Kita telah masuk sampai ke Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent ketiga biasa disebut Minggu Gaudete. Gaudete dalam istilah bahasa Latin artinya sukacita. Jadi hari ini adalah Minggu Sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang hadir dalam perayaan Ekaristi di Minggu Advent ketiga ini diajak untuk bersama Tuhan mengalami sukacita yang Ia hadirkan bagi setiap kita. Dan lewat bacaan-bacaan yang tadi kita dengar sangat jelas bahwa Tuhan ingin agar kita menjadi umat-Nya yang hidup dalam sukacita. Dan ketika sudah mengalami sukacita yang dari Tuhan, pada gilirannya mampu berbagi sukacita dengan orang lain. Kita perhatikan dari bacaan pertama tadi, bagaimana Nabi Sefanya, seorang nabi kecil di Israel, menyampaikan seruannya dengan berkata begini, "Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel." Seruan Nabi Sefanya ini menginspirasi seorang komponis untuk mencipta lagu yang berjudul Putri Sion Nyanyilah. Seperti yang tadi dinyanyikan di lagu pembuka, puji syukur nomor 448. Bait yang pertama itu diambil dari teks ini, Sefanya bab 4 ayat 14. Seruan sang nabi agar putri Sion, agar Israel, agar Yerusalem bersorak-sorai, bersukacita. Maka kalimat berikutnya dikatakan, "Bersukacitalah dan beriang gembiralah dengan segenap hatimu, hai putri Yerusalem." Seruan itu dengan lantang disampaikan oleh sang nabi. Diberikan beberapa alasan di ayat 17. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Jadi Sefanya mau menyadarkan umat Israel, kalau Tuhan itu ada di tengah-tengahmu, sambutlah Dia dan bersukacitalah karena Ia hadir di tengah-tengah kalian. Ini alasan yang pertama. Alasan berikutnya disampaikan oleh sang nabi. Ia membarui engkau dengan kasih-Nya. Nabi juga mau mengatakan bahwa kasih Tuhan yang dihadirkan di tengah-tengah kalian itu menjadi alasan untuk bersukacita. Maka setiap pribadi, setiap orang, Bapak Ibu, saudara-saudari, Anda dan saya, ketika mengalami sukacita atau mengalami kasih yang dari Tuhan, itu sudah cukup untuk membuat kita menjadi umat yang happy, yang senang, yang gembira. Karena
kasih Tuhan boleh dialami secara pribadi. Apapun bentuk kasih Tuhan itu dinyatakan secara pribadi atau dalam keluarga atau dalam komunitas atau di tempat kerja. Lewat rekan kerja, lewat pekerjaan yang dilancarkan, lewat persoalan yang dapat diatasi lebih cepat dari yang diharapkan dan lain sebagainya. Semua itu adalah wujud nyata dari kasih Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, Rasul Paulus dalam bacaan kedua juga menyampaikan seruannya. Surat itu ditujukan kepada jemaat di Filipi bab 4. Di ayat 4 Rasul Paulus berseru demikian. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sebuah undangan. Undangan yang ditujukan kepada pribadi lepas pribadi, tetapi juga kepada jemaat, baik jemaat Filipi pada zaman itu maupun juga jemaat manapun sekarang di mana teks ini dibacakan. Juga jemaat Meruya, jemaat paroki Meruya yang mendengarkan seruan Paulus diajak untuk senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita karena Tuhan. Tuhan yang hadir, Tuhan yang hidup, Tuhan yang terlibat, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang membangkitkan semangat, Tuhan yang memberikan pekerjaan dan macam-macam Tuhan kerjakan menjadi alasan bagi kita untuk bersukacita senantiasa. Dan alasan lain disebut oleh Rasul Paulus dalam surat tadi di ayat 5. Sebab Tuhan sudah dekat. Teks ini gampang kita mengerti ketika kita sadar bahwa teks Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 4 sampai 7 ini dibacakan pada hari ini Minggu Advent yang ketiga. Paulus katakan sebab Tuhan sudah dekat. Itu berarti dari Minggu Advent ketiga sampai ke hari raya Natal tinggal 10 hari atau 9 hari. Benar bahwa Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sebagai manusia, kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan sudah dekat. Hari raya Natal sudah dekat. Maka hari ini umat kita semua diundang untuk bersukacita karena Tuhan sudah dekat. Perayaan kedatangannya, kelahirannya sudah dekat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lantas bagaimana dengan seruan Yohanes Pembaptis? Kalau Nabi Sefanya menyerukan tentang sukacita, Rasul Paulus menyerukan tentang sukacita. Bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? Dalam Injil tadi, Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai dengan 18. Yohanes Pembaptis omong tentang pertobatan. Pertanyaan kita ialah, apa yang dimaksud dengan pertobatan yang diserukan oleh Rasul Paulus? Pertobatan dalam arti apa?
saya mencoba mengerti setelah merenungkannya. Bahwa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis tentang pertobatan, bertobat berarti mau berbagi sukacita dengan orang lain. Bertobat berarti mau berbagi sesuatu dengan orang lain dengan sukacita. Itulah pertobatan. Tepatnya pertobatan sosial. Mari kita perhatikan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam Injil tadi, Lukas bab 3 di ayat 11. Yohanes menjawab pertanyaan orang banyak. Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan? Pertanyaan itu muncul ketika Yohanes Pembaptis memberitakan tentang pertobatan. Menyerukan tentang pertobatan. Jawab Yohanes kepada mereka, siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Perhatikan saudara, Yohanes menyebut jumlah. Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju. Dia tidak bilang siapa saja yang mempunyai banyak baju. Tidak. Dia juga tidak katakan siapa yang mempunyai banyak baju bekas di almari atau di gudang. Enggak bilang begitu. Siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya baju. Ini pertobatan sosial. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Jadi berbagi itu bisa macam-macam. Bisa bentuk pakaian, bisa bentuk makanan, bisa bentuk minuman, bisa juga dalam bentuk bahan makanan. Orang nyebutnya sembako, 9 bahan pokok kebutuhan keluarga. Semua itu bisa dibagi dengan sukacita. Berbagi sukacita dalam bentuk materi. Ini yang ditekankan oleh Yohanes Pembaptis. Contoh, di minggu jimpitan beras ini, saya lihat di sebelah kiri dan kanan gereja dan di depan gereja, semua keranjang terisi dengan beras yang dibawa oleh umat dari rumah. Jimpitannya cukup banyak karena tidak ada yang benar-benar jimpitan. Ya, tapi dikemas masih dalam karung plastik. Ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 10 kiloan. Siapapun umat yang membawa beras dan menaruhnya di keranjang itu, saya ingin umat melakukannya sebagai bentuk pertobatan sosial. Bukan karena di rumah banyak beras,
Di gudang masih banyak beras, sebagian mulai boleran misalnya, daripada lebih baik. Bukan itu. Tetapi benar-benar lahir dari dalam hati. Hati yang mau peduli dengan orang yang berkekurangan. Saya mau berbagi. Saya gembira, saya happy, saya bersyukur bahwa dalam situasi seperti sekarang saya masih diberi kelimpahan dan saya mau berbagi rezeki dengan mereka yang berkekurangan. Saya mau berbagi dengan sukacita. Saya ingin Bapak Ibu memaknai pemberian sesuatu itu sebagai suatu buah dari gerakan hati, gerakan batin, gerakan sosial, gerakan pertobatan yang berdampak besar, positif bagi orang lain yang jauh sungguh sangat membutuhkan pertolongan. Contoh lain, ada beberapa lingkungan di wilayah Santo Petrus yang dalam masa Advent ini mereka kumpulkan sembako. Dan mereka bisa mengumpulkan banyak sembako dari warga lingkungan. Mereka berinisiatif sembako yang sudah dikumpulkan dari keluarga-keluarga di lingkungan, mau mereka bagikan ke kampung terdekat. Mereka mau berbagi sebagai buah pertobatan keluarga yang diorganisir oleh lingkungan dan wilayah. Dan kemudian dibagikan kepada warga kampung terdekat. Supaya mereka mengalami kasih Tuhan. Saya harap gerakan ini juga menjadi benar-benar sebuah gerakan kepedulian, gerakan sosial, gerakan pertobatan, khususnya dilakukan di masa Advent ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengajak kita untuk bersukacita. Juga kalau Bapak Ibu ingin melayani, ingin berbagi sesuatu, lakukan dengan hati gembira. Lakukan dengan sukacita. Seperti dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 8. Paulus bilang begini, siapa yang menunjukkan kemurahan, artinya mau berbagi, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Maka baik Bapak Ibu, kalau hari ini kita merenungkan tentang hal ini, berbagi dengan sukacita sebagai buah dari pertobatan personal, pertobatan keluarga, pertobatan lingkungan, pertobatan wilayah, juga pertobatan paroki, pertobatan sosial yang dilakukan dengan sukacita. Tuhan memberkati.